bergabung di hari ini. Baik, gimana teman-teman? Terima kasih sudah meminta kami bergabung di sini karena itu baik. Oke, sebelum itu gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sih. Lancar ya, semua aman berarti ya? Oke. Mau gimana nih, langsung aja ya? Oke teman-teman, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas atau mengangkat masalah mengenai tema pelayanan publik, yang dimana topik ini merupakan topik yang sangat-sangat menarik sekali, yaitu mengenai masalah pengelolaan sampah di Pasar Ciruas, Kabupaten Serang. Oke, yang diterbelakangi dengan masih banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di pasar tersebut, sehingga menyebabkan bukan hanya pada faktor lingkungan saja, tapi juga berdampak kepada masyarakatnya ya teman-teman. Oke, so kita langsung mulai aja nih teman-teman. Jadi aku penasaran nih, kira-kira kenapa kalian tertarik untuk mengambil topik ini? Kami memilih isu ini karena pengolahan sampah di Pasar Ciruas ini tuh sangat penting ya, dan berhubungan langsung juga dengan kesehatan kita, kenyamanan masyarakat. Nah, Pasar Ciruas ini tuh cukup besar walaupun dia bukan pasar induk, tapi pasar ini tuh banyak peminatnya, mungkin karena persediaannya tuh sangat banyak ya, jadi banyak masyarakat yang milih di Pasar Ciruas ini. Lengkap gitu ya? Iya, walaupun seperti itu masalah sampahnya ini tuh cukup serius ya, sehingga Kabupaten Serang ini tuh per harinya dia bisa menghasilkan sampah itu sebesar 1,175,25 ton sampah per harinya. Waduh, banyak sekali nih teman-teman. Iya, ya selain itu menurut data sistem pengelolaan sampah nasional, sampah pasar ini penyumbang kedua terbesar, yaitu sekitar 20% setiap harinya. Nah, gak hanya itu, Pasar Ciruas ini kan pinggir jalan banget ya, jadi banyak buku oknum yang membuang sampah di pasar tersebut. Nah, kita dapat ini tuh dari hasil wawancara oleh pihak kecamatan yang memantau dari pagi di pasar tersebut. Karena terheran kenapa sampah pasar itu sangat banyak sehingga menutupi sebagian jalan. Nah, sampah rumah tangga itu juga menjadi terbesar pertama dari data yang kita temukan. Nah, itulah mengapa kami mengambil topik ini atau isu ini. Oke, baik. Ternyata karena memang masalah sampahnya masih banyak ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut mungkin mic-nya deketin dulu biar saya dengar. Terdengar. Oke, selanjutnya nih kan tadi udah dipaparin ya mengenai sampah-sampah di Pasar Ciruas tersebut. Nah, kira-kira apa sih kaitannya masalah tersebut sama pelayanan publik? Bisa dijelaskan teman-teman? Oke, baik. Tentu ya ada. Jadi pengelolaan sampah adalah bagian dari pelayanan publik karena itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat. Nah, hal ini juga didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 yang dimana pemerintah itu diamanatkan untuk memberi pelayanan terkait pengelolaan sampah yang baik. Dan juga benar ya, seharusnya pemerintah Kabupaten Serang itu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPA atau TPS, serta mengedukasi masyarakatnya untuk tentang pengelolaan sampah yang baik gitu. Tapi kenyataannya tuh ya, ternyata di Kabupaten Serang ini tuh pengelolaan sampahnya dilimpahkan ke kecamatan masing-masing, dan pemerintah Kabupaten Serang itu hanya menerima laporan saja. Oke, jadi pemerintah Kabupaten Serang sendiri ini tidak langsung mengelola sampahnya, tapi dia melimpahkan pengelolaan sampah ini ke tingkat kecamatan ya teman-teman, seperti itu. Oke, itu kok bisa seperti itu teman-teman? Padahal kan setahu aku nih ada UTT di dinas ini ya. Ya ini memang agak membingungkan ya. Dari hasil wawancara yang kami temukan bahwasannya sebenarnya ternyata Kabupaten Serang ini belum memiliki PPA. Nah, rencananya sih dari 2003 atau sekarang itu
dicat di desa Sedok. Kenapa baru dibangun ya? Karena itu banyaknya penolakan dari warga setempat karena kan sampah ya, jadi bau gitu. Jadi banyak yang nolak. Akhirnya pengelolaan sampah itu dilimpahkan gitu, akibatnya dari masalah itu kepada kecamatan masing-masing kabupaten Serang. Benar ya, dan itu juga jadi masalah besar karena pengelolaan sampah di tiap kecamatan itu bisa tidak terkoordinasi dengan baik, apalagi jika ada kecamatan yang tidak memiliki fasilitas ataupun anggaran yang kurang memadai, bisa jadi kan pengelolaan sampahnya bisa terbengkalai. Iya, benar. Oke teman-teman, jadi kan itu penolakan masyarakat itu menjadi sebuah tantangan ya teman-teman untuk proses pengelolaan sampahnya ini. Nah, selain belum ada DPR nih yang tadi, kira-kira apa lagi sih yang kalian soroti gitu, masalah-masalah yang kalian soroti fokusnya kemana? Nah, ya. Jadi fokus utamanya adalah karena sampah rumah tangga itu yang berserakan di jalan dari sampah lainnya. Terus yang kedua itu kurangnya tempat pembuangan sampah yang ada di pasar tersebut, ada di pasar Cilah. Nah, ini tuh cukup mengganggu kenyamanan pasar dan kurangnya mencegah masalah kesehatan juga. Oke, Betul ya, selain itu juga kami menemukan bahwa ada yang namanya pedagang musiman, yaitu pedagang yang tidak resmi. Jadi mereka itu berjualan di bahu jalan ataupun di trotoar depan pasar tersebut. Nah, pasti sampahnya mereka juga ikut menumpuk ya di situ, Pak. Apalagi dia juga tidak membayar retribusi keamanan dan kebersihan juga. Jadi sampahnya juga ikutan banyak di sana. Oh, jadi intinya masalah sampah ini bukan hanya dari sampah rumah tangga ya teman-teman, tapi juga memang dikontribusi dari pedagang-pedagang liar yang memang membuang sampah di situ atau oknum yang memang membuang sampah di situ gitu. Nah, lantas nih teman-teman, bagaimana sih kondisi sampah saat ini ya di pasar Cirwas itu? Ada nggak sih indikasi sampah-sampah berbahaya gitu yang terindikasi? Untuk sebelumnya mungkin tambahan sebelumnya ya. Jadi sebenarnya pedagang ini juga yang tadi ya udah ada penertiban oleh Satpol PP. Cuma seminggu nih kan lancar nih aman berada di pedagangnya. Sebulan kemudian ada lagi. Nah itu emang pola pikir SDM-nya perlu dibenahi juga. Nah lalu kondisi pasarnya kan. Kondisi pasarnya ini memang cukup memprihatinkan ya. Jadi ada apa itu? Ada 4 kali sampah kan? Iya. Pertama itu ada sampah sisa makanan yang busuk bisa jadi sarang, serangga dan lalat yang menimbulkan penyakit. Iya benar. Terus yang kedua itu ada sampah plastik, kemasan dan bekas produk dari dalam itu. Terus yang ketiga itu ada sampah sayuran dan buah, dan yang keempat itu ada sampah rumah tangga yang berasal dari oknum itu yang nggak bertanggung jawab membuangnya asal gitu di trotoar. Sedangkan sampah-sampah yang kayak plastik itu dia sulit terurai ya kan? Ya, selain itu juga sampah-sampah tersebut juga seringkali mengganggu kenyamanan pengunjung pasar. Buat pengunjung doang, tapi kayak orang yang lewat juga pasti dia merasakan bau yang tidak sedap juga. Apalagi jika sampah itu tidak diangkut atau dikelola langsung gitu. Terus kami juga mendapatkan info ini tuh dari berita Radar Bandung. Iya. Gimana tuh beritanya? Ya, jadi itu ada beberapa sampah yang tidak diangkut selama 2 minggu terakhir. Gitu. Lumayan banyak ya 2 minggu. Alasan dari angkutnya ya dalam berarti karena katanya darurat sampah, tidak ada TPA yang mau menerima sampah dari pihak kecamatan Ciruas. Nah, dikatakan juga ini TPSA Cilokan yang menerima sementara itu ditutup dikarenakan tidak adanya biaya. Jadi ya dibiarkan aja gitu selama 2 minggu. Oh berarti dia karena merobe juga ya teman-teman. Sehingga ditelantarkan begitu aja sampah itu. Nah, gara-gara itu juga nimbulin masalah kan, kayak sampah kalau musim hujan gini kan pasti bakalan busuk, banyak yang berantakan gitu. Terus kan bakal ada binatang kayak lalat terus bertelur menjadi batu. Nah itu kan bisa kayak pembeli itu kayak gak suka nih kayak area itu sangat kotor sekali. Nah itu juga bisa mengurangi omset penjualan pakaiannya.
terus juga tambahin juga ya, jadi kayak sampah ini kan bisa menyebabkan banjir ya teman-teman. Seperti itu. Oke nih, kan tadi berarti masalah sampah ini banyak sekali ya teman-teman. Nah, untuk pengelolaannya sendiri nih, untuk bentuk pengelolaannya sampah sendiri ini seperti apa? Jadi pengelolaan sampah dan pengelolaan ya sebenarnya pasar siluas ini milik pribadi, tetapi pengelolaan ini melibatkan pemerintah itu pihak kecamatan. Nah, di pasar sendiri juga punya petugas kebersihan yang berfungsi untuk mengumpulkan semua sampai di area pasar itu untuk ditempatkan untuk dibuang ke kontainer atau bank sampah yang disediakan oleh pihak kecamatan. Namun itu cuma ada satu doang sehingga kapasitas itu sangat terbatas dan seringkali nggak cukup gitu. Nah, dan untuk pengelolaan dari kami itu tidak hanya asal angkut buang saja gitu ya, tapi kayak sampah seperti sampah organik itu tuh dipisahkan juga oleh petugas kebersihannya dan diolah menjadi maggot. Maggot itu kayak dia fungsinya kan untuk mengurai sampah organik. Betul, ya. Nah, jadi pengelolaan maggot itu juga termasuk program dari Kecamatan Ciluasnya tersebut. Nah, jadi itu nanti mereka dikembangbiakan terus nanti dijual kepada para peternak. Oke. Nah, akibatnya tuh Ciong yang sudah tidak bisa lagi menerima sampah baik karena pembiayaannya ataupun karena kapasitasnya yang overload, perlu digarisbawahi bahwa TPSA Ciong ini tuh dikelola untuk Kota Serang. Jadi pihak kecamatan itu harus mencari solusi ya agar bisa mengatasi masalah ini. Nah, salah satu solusi yang diambil oleh pihak kecamatan itu mereka Apa itu solusinya? dia menggunakan lahan kosong di PPAK untuk pembuangan sampah sementaranya. Namun perlu dicatat ya, PPAK ini cuma lahan kosong yang tempatnya itu di Keragilan, Kabupaten Serang, dan milik pribadi yang mengharuskan pihak Kecamatan Silos ini membayar dari semua sampah yang dibuang ke sana itu sekitar 27.800.000. Baik, mungkin itu solusi yang pertama ya. Jadi untuk solusi berikutnya nih yang mau kalian sampaikan supaya pemerintah ini menentukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah sampah di Ciluas ini seperti apa teman-teman? Jadi itu ada juga ya kayak rencana darurat. Jadi kayak contohnya tuh kayak ada di Kecamatan Kibir, dia itu kayak punya alat untuk proses pembakaran sampah. Jadi sampahnya itu dikumpulkan dulu, terus dikeringkan, baru dibakar menjadi abu. Nah, Kecamatan Ciluas ini tuh ingin meniru hal seperti itu juga. Oke, itu bagus sih dan karena supaya lebih efisien juga ya, dia bisa punya alat seperti yang lebih Mungkin untuk solusi jangka panjang dan pendek kali ya. Mungkin untuk solusi jangka pendek yaitu menambah tempat fasilitas pembuangan sampah. Karena itu kan baru dari pihak kecamatan atau pemerintah. Seharusnya juga pihak pasar itu juga nambahkan apa namanya kontribusi ya tempat pembuangan sampahnya. Terus juga bisa apa namanya memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang para pedagang dan pengunjung untuk memilah sampah yang benar dan membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk jangka panjangnya mungkin ya itu perlu ada apa namanya sanksi atau regulasi dari pemerintah Kabupaten Serang ini atau dari Satpol PP ini yang standby terus gitu loh. Sanksinya harus benar-benar dijalankan gitu. Baik, mungkin itu nih teman-teman. Jadi untuk terakhir nih teman-teman, ada nggak sih pesan atau harapan yang memang mau kalian sampaikan gitu terkait masalah ini? Benar ya, selain fasilitas ataupun kampanye edukasi tentang pemilihan sampah itu bisa dimulai dari di pasar dulu oleh pihak pasar itu bisa mengasih esensi kepada pedagang yang bisa menjaga kebersihannya. Iya. Nah, terus juga itu tuh bisa kayak dapat keringanan biaya kebersihannya gitu. Nah, terus untuk solusinya itu lebih ke kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga itu perlu ya. Kayak misalnya perusahaan daur ulang untuk mengolah sampah plastik. Nah, masyarakat juga perlu
edukasi untuk memilih sampahnya dari rumah jadi dikumpulkan. Berarti memang harus ada kerjasama ya sama beberapa pihak seperti itu. Mungkin juga perlu dibangun misalnya PPA juga ya. Dari tadi kan kesannya ya, Iya. kesannya tuh pengelolaan sampah itu adalah tanggung jawab bersama. Maka mulai dari diri kita sendiri untuk bisa memilah sampah dengan yang benar. Jadi kayak ke sampah organik, jadi daur ulang gitu. Terus juga membuang sampah pada tempatnya, dan juga mungkin pesannya juga terakhir ini dari saya, dari pihak pasar maupun kecamatan tuh bisa bekerja dengan perusahaan untuk mendaur ulang sampah-sampah plastik tersebut. Ya, jadi bisa seperti apa? Setuju ya, dengan kerjasama kita bisa atasi masalah sampah. Kayak mari kita dukung upaya pemerintah dalam memperbaiki pengolahan sampah ini. Oke, tuh teman-teman. Jadi dari penjelasan yang sudah dijelaskan secara rinci sekali oleh narasumber kita yaitu Denisa dan Puput, dapat ditarik kesimpulan nih bahwasanya memang sampah ini masih menjadi masalah yang krusial yang harus segera diatasi khususnya oleh pemerintah Kabupaten Serang. Nah, yang dimana tadi ya solusinya sudah disebutkan ya, ada solusi jangka panjang dan solusi jangka pendek, dan juga harus menambah TPA ya teman-teman. Harus menambah TPA, harus punya TPA sendiri supaya kan kita enak ya untuk mengelola sampahnya seperti itu. Sana sini. Iya betul. Nah, oke teman-teman, untuk sebelum diakhiri nih, aku mau ucapin terima kasih banyak kepada narasumber kita. Terima kasih kepada Denisa dan Puput. Semoga diskusi singkat ini bisa memberikan wawasan kepada banyak pihak ya, khususnya kepada masyarakat gitu kan, supaya stop buang sampah sembarangan. Oke teman-teman, dan untuk teman-teman nih jangan lupa terus ikuti dan dengarkan podcast menarik lainnya.